wafikin, para sesepuh, para rawuh, bapak ibu, para sederek, dan mugi tansah pinaringan rahmat maghfirah barokah saking nursanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kula kali panjenengan tasih keparingan sehat walafiat, saged nglampahi ibadah, saged nglampahi jamaah, wiridan, doa dilajengaken ngaos hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedanten ibadah ingkang kita lampahi dados sebab pikantuk mahabbah Gusti Allah lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, keparingan ilmu ingkang beto manfaat, maslahat, kesaenan fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Niki nglajengaken waosan kitab hadis Bulughul Maram. Wonten ing dalam bab syurutis shalah. Bab nerangaken syarat-syarate salat. Jadi salat niku enggak ada syarat, enggak ada rukun. Napa sih bedane syarat kali rukun? Keduanya memiliki kesamaan juga memiliki perbedaan. Persamaannya syarat dan rukun sama-sama harus ada ketika kita sholat. Bedanya kalau rukun itu bagian dari sholat, kalau syarat itu harus ada tapi bukan bagian dari sholat. Contoh ya teman-teman, rukune sholat itu maos Fatihah, ruku, i'tidal, sujud lan litur-litur. Maca Fatihah niku nggih salat nang jero salat. Ruku niku salat. I'tidal, sujud niku salat. Kalau syarat harus ada tapi dia bukan bagian dari salat. Contoh, wudu. Wudu niku sanes salat. Tapi nek salat gak wudu gak sah. Contoh malih termasuk syarat itu menutup aurat. Kelambenan iki sanes salat. Nggih, mboten wonten tiyang sarungan niku wong iki salat, mboten wonten. Mboten sanes salat. Menutup aurat itu bukan salat. Tapi tiyang ruku wong iki salat. Wonten tiyang sujud wong iki salat. Lek wonten wong kelambenan sanes salat niki. Kelambenan niku mboten salat. Niku syarat. Jadi sama-sama harus ada. Bedanya kalau rukun itu bagian dari salat, kalau syarat itu harus ada tapi dia bukan bagian dari salat. Sama ke bab syarat sholat. Mungkin setelah syarat sholat lebih masuk bab rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sampun diwaos sebagian nggih. Syarat sholat ingkang sampun disebut wonten kalih nggih. Yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Harus suci dari hadas dan najis. Yang pertama suci dari hadas itu maksudnya wudu. Sholat harus wudu. Kemudian suci dari najis pada badan, pakaian, tempat dan yang dibawa. Harus suci badannya, mboten angsal wonten najise. Harus suci bajunya, harus suci tempatnya, dan harus suci yang dibawa. Nopo yang dibawa niku? Ya umpami ngesani kontaknya tadi. Lek kontaknya najis mboten angsal. HP umpaminya saya HP, lek HP ini najis mboten angsal. Mulane termasuk ada sebagian orang yang karena hati-hatinya lek salat iku diduweke kabeh. Kontake, HP-ne, dompete. Perlu nopo sih ngoten niku kok disalap sedanten? Karena kehati-hatian takut ada yang najis di situ. Terutama, tapi niki tidak harus ya. Cuma orang yang berhati-hati. Terutama lek dompet isi arto. Karena uang itu ada kemungkinan najis. Kok saged najis? Nah, tapi ini arto ini kan muter mriko mriki. Mungkin wonten tiyang ngapunten mantun pipis umpami nggih. Mboten resik, tangane najis, mantun wonten nyekel nyepeng artone, lah mungkin wonten. Atau mungkin arto niki wau ndugi napa namine tempat napa tukang jagal mantun beleh, tangane kenging gede, mboten nyepeng arto, mungkin wonten, dikhawatirkan begitu. Napa nggih arto niku najis? Mboten.
takutnya najis, mulane nek salat disalap sedanten. Karena memang harus suci, yang dibawa harus suci juga. Kemudian juga yang kedua, yang pertama tadi suci dari hadas dan najis ini. Yang kedua syarat sholat adalah nutup aurat. Nutup aurat. Untuk laki-laki yang wajib ditutup adalah dari lutut sampai pusar. Dados lek wonten tiyang salat sarungan tok niku nggih salate sah. Tapi kurang sae. Kurang tata krama ten Gusti Allah. Wis sah napa mboten salate nggih sah. Kaosan kathok 3/4 ngoten niku salat ngoten tok bisa. Tapi memang saya ini nggih pakaian busana muslim kados ngeten kula jenengan niki. Kalau perempuan, ibu-ibu, auratnya seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Kalau niku sampun jelasaken maksudnya wajah yang boleh terbuka dan tangan yang boleh terbuka. Tangan itu ngeten nih. Yang boleh terbuka itu adalah telapak tangan depan belakang. Niki lek tiyang istri nggih, Ibu nggih. Niki umpami tangan yang lorot ngeten niki. Cara mazhab Syafi'i niki salate mboten sah niki. Nggih, kados ngeten niki tangan yang lorot ngeten niki. Cara Imam Syafi'i mboten sah salate. Cara Imam Syafi'i mungkin menurut Imam itu wonten sing sah. Sempat kula singgung di pertemuan sebelumnya. Melorot ngeten niki mboten sah. Kudu rapetnya tangan. Ini yang istri. Wajah juga yang boleh terbuka dari sini tempat tumbuhnya rambut niki kudu ketutup sampai dagu. Kemudian di sini telinga sampai telinga, terus ngenten yang boleh terbuka cuma itu. Sini asli niki aurat. Mulane ngen jenengan tingali ya Bapak ya. Istrine jenengan lek rukuan niku biasa rukuwe ngenten. Kudungan, rukuan niku rukuwe ngenten. Mriki niku buka ketika sholat. Ya nopo cara ngenten iki? Lek cara Imam Syafi'i mboten sah. Tapi lek cara Imam Malik sah. Nah, sing untuk orang-orang kebanyakan sing angel ngrapetaken rukuwe, tangane ngeten lorot, kadang rambutnya mriki medal, rukuwe mriki ngesore dagu. Nah niku nderek taklid mazhab Imam Malik mboten napa-napa. Ringkasan ini. Samangke ngelajengaken syarat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Kami suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan di malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblatu, dan kami tidak tahu arah kiblat. Dalu ya. Lek siang kan saged nengeri matahari. Lek isu-isu srengenge wonten ten mriku berarti sana timur. Mriku kulone, sebelah kanannya barat adalah utara, sebelah kirinya barat selatan, wonten lek awan. Lek dalu mboten saged tahu arah, tidak bisa kalau malam. Fa ashkalat alaina al-qiblatu, kami tidak tahu arah kiblat, fa shallaina. Kemudian kami tetap melakukan sholat. Nah, berarti ini adalah syarat ketiga untuk sholat adalah menghadap kiblat. Di suatu malam kami tidak tahu arah kiblat dalam perjalanan, wis pokoknya tetap dilakoni sholat. Falamma tala'atis syamsu, esok harinya pagi ketika matahari terbit, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah, ternyata kami sholat keliru mboten ngadep kiblat. Madhep mriko. Isu-isu lho kok sering ngene nang kulo, wingi sholat ngadep rono, madhep wetan berarti sholat ini. Keliru. Ya napa? Fanazalat, kemudian turun ayat niki surat Al-Baqarah niku juz 2 awal nggih. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka disitulah kiblat, disitulah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang syarat ngadep sholat itu adalah ngadep kiblat.
Kalau tidak tahu arah kiblat bagaimana? Ijtihad. Mencari tanda. Kira-kira ndi? Termasuk lek samangke nggih. Lek zaman samangke lek mboten semerap arah kiblat, mboten beto HP, golek umpami ketok kuburan. Oh ini kuburan. Lek kuburan kan mesti di menapa kepalanya mesti sebelah napa namine utara. Jadi iki maisane pinggir kene jenenge, berarti kulone kono. Niku termasuk tibake matur ngoten kok dikandani wong niku wong kuburan Cina lho. Keliru tibake. Tapi ternyata sudah berusaha. Niki lho. Kemudian kalau ternyata terbukti salah ya nopo? Kalau terbukti salah, menurut madhab kita madhab Syafi'i, fa in kasyafal khata'u fil waqti wajibatil i'adah aw ba'da khurujihi fala tajibul i'adah. Salat boten semerap arah kiblat. Ternyata salah. Ternyata ini apa? Kalau ternyata ketahuan salahnya itu waktu sholat masih ada, kudu baleni. Tapi kalau sudah di luar waktu sholat, buatan apa-apa lagi ini termasuk cerita niki wae. Semerape kan binjinge, pun injing. Ketika matahari sudah terbit, ya kan tadi sholatnya malam antara sholat maghrib atau isya. Besok ketika matahari terbit, lagi lu tiba-tiba keliru ngadep sholat. Lah buatan apa-apa, buatan kudu baleni kalau waktunya sudah habis. Sami kata sumpami zaman-zaman kayak kalau jenengan wonten perjalanan ten pundi ngoten nggih. Kati sholat kok gak nemu-nemu masjid iki wis mandek ae. Nah niki kiblate. HP niki pun kelas baterainya boten saged pados arah kiblat ten HP. Sholat mawon. Matur-matur lanjut perjalanan ternyata nemu masjid. Lho iki ono masjid. Lho keliru ngadepe mang tibake. Tasik waktune waktu sholat tasik wonten ya nopo harus sholat lagi. Kalau waktunya masih ada, harus sholat lagi. Kalau waktunya habis, pun boten napa-napa sing wausah. Hadis kedua masih tentang arah kiblat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, matur sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Antara barat dan timur itu kiblat. Nah, maksudnya ya Kanjeng Nabi itu kan hidup di Madinah. Lek ten Madinah niku kiblat niku ngadep pundi ler ya. Ler napa gitu? Ler insyaallah ler ya. Madhep utara dari Madinah. Ler saja. Yang insyaallah nggih. Bagi mungkin sedang tersakit ya ngerasa akan sholat madhep buatan kilan buatan wetan apapun di gitu, Madinah gitu sakit ziarah Mekah wal Madinah kan letan Mekah yang dicobi sholat pindah-pindah kadang ada kulon madhep wetan cedek Ka'bah kan pindah-pindah gitu letan Mekah napa ten Madinah niku sholatnya ngadep ler lah sami kali kula jenengan gitu sholat itu madhep barat. Lek kula jenengan ngadep kilek. Harus berapa derajat ya sebenarnya? Keranten kilen ini beleset titik aja sebenarnya kan kalau jarak segi sedemikian jauhnya kan belesetnya waktu. Kalau jenengan iki lek umpami kenceng dari masjid niki pas ngadep Mekah. Umpami beleset sak derajat ae iso-iso madhep Jeddah napa Thaif napa madhep pundi. Lah ini ternyata Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ten Madinah, Kanjeng Nabi dawuh kulon wetan, kono iku utara. Pokoke antara kulon sampai wetan iki kabeh gak apa-apa. Rodok rono mboten apa-apa. Niku maksudnya Kanjeng Nabi. Antara barat dan timur, pokoknya gak ngadep rono niki lek ten Madinah nggih. Pokoke gak ngadep kulon, gak ngadep wetan, iku bener. Niki ten Madinah. Katase rodok rono boten napa-napa sudah. Sami kados kula jenengan ngeten, umpami niki konteksnya kula jenengan ten Indonesia, pokoknya antara utara dan selatan itu ada kiblat. Lah nek ten masjid ngeten nggih derek bangunan masjid. Karena kalau masjid itu memang sudah dibangun insyaallah ya. Semerap kula wonten masjid-masjid itu kalau dibangun sudah pakai wonten derajat kalau sampai 190 derajat atau nopo
lintang garis lintang itu insya Allah sudah benar nih ngadep kiblat. Tapi kalau kula jenengan teng griya memang niku sing niku Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten niku memang mulan masyarakat lek salat nang omah niku ngadep kulon rada nganan titi. Memang ngoten. Mulane kadang kula jenengan kula pinter rata-rata tiyang ngoten. Lek salat teng griya sajadahe rada dimiring menganan. Umpami mboten dimiring menganan ya napa mboten napa-napa. Pokoke madhep kono, madhep kulon. Duka rada rono mboten napa-napa. Sami karo hadis Kanjeng Nabi, pokoknya antara barat dan timur, madhep utara itu kiblat. Ini untuk orang yang tidak terlihat kiblatnya. Yang tidak terlihat kiblatnya. Adapun orang yang bisa melihat kiblat, maka dia wajib menghadap ainul kiblat, bukan arah kiblat. Tapi menghadap Ka'bah itu sendiri. Kalau jenengan ke Ka'bah mboten ketok. Maka kita ini yang penting ngadep arahnya Ka'bah. Napa maksudnya arahnya Ka'bah? Kalau dari sini Ka'bah ada di barat. Pokoknya kalau jenengan ngadep kulon bener. Tapi kalau kiblatnya napa Ka'bahnya kelihatan, kados tiyang sing salat teng Masjidil Haram harus ngadep pas kepada kubus kotake Ka'bah niku. Dengan seluruh badannya. Bahkan lek wonten tiyang sing salat teng ngajenge Ka'bah ya. Wonten yang sholat ngajenge Ka'bah, kalau setengah badannya mboten ngadep Ka'bah niku mboten sah. Umpami niki pojokane Ka'bah nggih umpami. Kula ngadegi ten mriki, ngeten. Niki pojokane Ka'bah, kula ngadegi mboten sah. Kalau Ka'bahnya kelihatan. Jadi kalau Ka'bahnya nampak, kula kudu niat seluruh badan saya ngadep ke Ka'bah. Niki lek Ka'bah ketok. Kalau jenengan Ka'bah boleh ketinggal, terus madhep pundi mawon, yang penting itu adalah arah Ka'bah itu sah. Syarat sholat adalah ngadep kiblat. Dan yang ngadep kiblat, yang harus menghadap kiblat ketika sholat, ini yang sehat ya, yang sholat ngadep ya. Yang harus menghadap kiblat adalah dadanya. Maksudnya umpami sholat niki mami ngadep kiblat ya. Wajahnya ngeten. Dua-duanya ngadep kiblat tapi wajahnya miring. Apa hukum sholatnya? Sah. Napa angsal sholat kalian noleh ngoten niku? Makruh kecuali ada hajat. Makruh kecuali ada keperluan. Napa keperluan? Misale lho. Imam mike mboten nyata ngene iki kan eco. Madhep pundi mawon mike dhewe. Kadang tasih wonten masjid sing mike standing mic ngoten. Kadang gak tepak ten napa lisane mulute imam. Lah imam rada miring. Ngeten. Mboten ngadep kiblat. Ngeten iki makruh kalau tidak ada keperluan. Kalau jenengan salat gak lapo-lapo kok salate miring ngeten makruh. Tapi kalau ada keperluan seperti ini imam yang ngepas nonang mike ngeten rada miring mboten napa-napa. Jadi yang harus ngadep kiblat adalah dadanya. Nah, itu untuk orang yang sehat. Ada sholat. Ini kita sekalian berkaitan dengan arah kiblat. Ada sholat yang tidak harus ngadep kiblat. Wonten sholat mboten ngadep kiblat tapi sah sholat. Napa niku wonten tiga. Mboten ngadep kiblat tapi sholat sah. Nomor setunggal tiang sakit. Tiang sakit kalau bisa ngadep kiblat harus ngadep kiblat. Kalau tidak bisa, gimana napa sakit. Nomor kali sholat syiddatul khauf. Sholat ketika perang. Sholat ketika keadaan takut syiddatul khauf itu. Nah, ini saking pentingnya sholat gitu. Bahkan ketika perang niku ada syariat namanya sholat ketika perang. Jadi saking pentingnya sholat itu boten kok aturane lek perang gak usah sholat engko ae lek mari boten. Pas tengah-tengah perang niku dengan sholat. Tengah-tengah perang niku dengan sholat. Maksudnya tengah-tengah perang niku kali
sholat syiddatul khauf. Termasuk syiddatul khauf niku sing contoh wae nggih. Umpami wekdal sholat didekek kabeh, HP, dompet, kontak mobil atau sepeda disalah. Mantun wonten tiyang sing nyaut disaut HP ini niku dibetot tiyang melajeng. Bagaimana sholat kita? Niku kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh membatalkan sholat ngejar. Dibatalkan sholatnya ngejar tiyang sing melajeng maling niku. Imam Romli mengatakan tidak boleh membatalkan sholat. Terus ya apa? Sholat syiddatul khauf. Misami kan mau perang niku. Tapi kalian belayu niku baca bismillahirrahmanirrahim. Malah repot. Napa repot? Kalau jenengan mboten nanti belajar boleh. Mboten nanti belajar cara niku. Mugi-mugi gak sampai nglakoni. Wonten ilmu yang kita belajar teorinya tapi takut untuk melakukannya. Niku salah setunggalnya salat syiddatul khauf. Wonten malih salat yang kita belajar tapi berdoa kepada Allah tidak pernah melakukannya, salat istisqa. Salat istisqa niku kan salat yang terjadi gara-gara paceklik kan minta hujan. Niku lek wis mboten Jawa setahun, 2 tahun ngoten. Akhirnya nanti sholat minta hujan. Kalau jadi kan gak kepingin terus gak usah sholat istisqa. Ya Allah, diparingi subur mawon, diparingi hujan mawon, lah kok diparingi panas. Jadi kita punya ilmunya tapi takut mengamalkannya. Nah, ini kok sholat yang tidak harus ngadep kiblat, setunggal sholat yang sakit, setunggal sholat syiddatul khauf ketika perang. Yang ketiga niki hadis ini. Di bawah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir bin Rabi'ah. Nah niki sahabat sing riwayataken sami. Kali sing salat keliru arah kiblat itu. Karena ini kemungkinan terjadi di satu perjalanan. Jadi di malam hari salat arah kiblatnya ternyata keliru. Kemudian siang harinya Amir bin Rabi'ah melihat Kanjeng Nabi melakukan salat tanpa ngadep kiblat lagi. Salat napa? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Rabi'ah bercerita, saya melihat Rasulullah yusolli ala rahilatihi haitsu syaa. Salat di atas kendaraan. Napa niki Kanjeng Nabi numpak unta atau kuda atau bagol. Penting di hewan kendaraan haitsu tawajjaha bihi. Menghadap ke arah depan, ke arah jalannya hewan itu. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa zadal Bukhari, Imam Bukhari nambahaken yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Ketika rukuk dan sujud Rasulullah menundukkan kepalanya, dan tapi Nabi tidak melakukan itu di sholat fardu. Nabi tidak melakukan itu di sholat fardu. Artinya apa? Termasuk sholat yang boleh tidak ngadep kiblat adalah sholat sunnah di atas kendaraan di perjalanan. Niki ngapunten, kalau memang kalau jenengan insya Allah pun semerah. Lek wong gak tahu ngaji, heran iki. Ono sholat ambek sepedaan. Ono sholat ambek nyetir mobil, nopo ansal. Dan hadisnya ini sahih muttafaq alaih. Di semua kitab-kitab fikih dijelaskan ini. Lek santri pun mboten heran. Sholat ambek sepedaan, sholat ambek nyetir niku mboten heran. Ya nopo carane? Nggih sepedaan, ngadep pundi? Nggih ngadep ngarep. Ngarepe niku pundi? Nggih ngadep lek tujuane badhe teng Surabaya nggih berarti ngadep ler. Lek badhe ten Malang nggih berarti ngadep kidul. Lek badhe ten Jember nggih berarti ngadep wetan. Lek badhe ten Mojokerto nggih berarti ngadep kilèn, sembarang ngadep pundi sembarang. Ya nopo? Nggih sepedaan ya kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menggok ini kok. Rukuk dan sujudnya bagaimana? Yumi'u bi ra'sihi. Ketika rukuk dan sujud menundukkan kepalanya. Dan tidak harus meletakkan dahi di setire. Ya nopo? Yang penting wa yakunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi. Yang penting sujudnya lebih rendah dari rukuknya.
Siruku Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah mboten khusyuk, nggih mboten khusyuk, nek khusyuk malah bahaya. Mulanya dari sinilah ini termasuk salah satu alasan kuat bahwa khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Karena orang kalau sholat di kendaraan tidak bisa khusyuk atau sulit khusyuk. Saged mungkin khusyuk kalau penumpang. Lek penumpang saged mungkin saged tapi nggih angel mau sholat nang masjid gak khusyuk ya no sholat nang sepeda. Nah, ini dalam perjalanan apa? Dan ini tidak khusus perjalanan jauh, betul. Perjalanan dekat pun boleh. Apa yang dimaksud perjalanan dekat? Maksudnya cedek niku mboten kok kula jenengan sepedaan nang RT sebelah mboten. Tetap ada jarak minimal. Boleh melakukan sholat di kendaraan tanpa menghadap kiblat dengan catatan dia berada di luar wilayahnya, ditambah jarak, misalnya dari ujung wilayahnya ada adzan dia tidak mendengar. Contohnya ini gempol ya. Gempol ini kan mriki lak cedhek porong. Jenengan pun medal saking gempol ditambah adzan itu pinter sih jarake adzan kepireng niku 1 kilo. 1 kilo, 2 kilo tapi mboten adzan damel napa namine? Damel salon ya. Ya adzan zaman singen. Adzan sing bengok-bengok. Ya paling 1 kilo, 2 kilo. Berarti jenengan umpamipun arah mriku nggih. Dari Gempol masuk Porong berarti melewati jembatan niku nggih, kita nggih. Mantur melewati jembatan Brantas niku. Brantas gila sih. Oke, elemen Brantas. Mantur melewati jembatan itu tambah 2 kilo teng mriku jenengan pun angsal salat niku. Nggih lek ambil gampangnya lek jenengan pun Tanggulangin sudah boleh melakukan itu. Tanggulangin salat kali nyetir sholli sunatul duha Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Mangke surate Al-Kafirun Sallallahu liman hamidah Allahu akbar. Ini boleh. Ini sah dan Kanjeng Nabi melakukan. Wali Abi Dawud lah ada catatan. Riwayatnya Abu Dawud min hadis Anas wa kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihil qiblah fakabbar thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnaduhu hasan. Sahabat Anas bin Malik menjelaskan, Kanjeng Nabi takbiratul ihramnya ngadep kiblat. Kemudian setelah takbiratul ihram thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Kemudian dia menghadap arah tujuannya. Maka kemudian Imam Syafi'i memberi catatan ketika takbiratul ihram kalau bisa ngadep kiblat harus ngadep kiblat. Kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Mulane kula jenengan lek numpak bis, numpak sepur, ngoten niku umpami gak sempet salat duha ya. Tapi biasane napa istiqomah salat duha. Waktu niku perjalanan sepure injing jam 5:30 sepure. Tapi yen nyampe tujuan bae mantu dhuwur maka salat duha arek emane-emane. Ya ana bengi salat di dalam bis, salat di dalam kereta mboten apa-apa. Salat ya ana bengi dengan lenggah niku. Kalau bisa ngadep kiblat, takbiratul ihramnya ngadep kiblat. Umpami bisa itu nggih. Bisa termasuk bisa niku wani. Ana lek nang bis nggih. Bisa ngadep ngeten-ngeten. Direk ketemu sawangan iki. Umpami lho nggih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting sujudnya lebih rendah dari rukuk. Tidak ngadep kiblat. Salat sunnah di kendaraan di perjalanannya. Di kendaraan di perjalanan, buatan kendaraan mandek. Kendaraannya mana? Kendaraannya mandek, kendaraannya mandek di sholat sing bener. Ngadep kiblat, rukuk, sujud sing bener. Kalau sholatnya pilih mandek. Pun itu adalah syarat ketiga
untuk sholat adalah ngadep kiblat. Saderenge dilajengaken menawi wonten ingkang badhe ditangletaken monggo. Yang berkaitan dengan syarat sholat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat sunat tadi yang benar. Kalau tidak punya wudu, boleh tayamum. Kalau tidak punya wudu, harus wudu, harus wudu dan tetap harus suci. Ya. Syarat-syaratnya berlaku semuanya. Tetap harus nutup aurat, tetap harus punya wudu. Masalah tayamum itu boleh kalau tidak ada air. Tayamum boleh kalau di daerah kita yang biasa kita pergi itu tidak tergambarkan tidak ada air. Ya. Kalau buatan tebu di sini, buatan tebu niku tebu nih. Karena sekarang kita bisa berhenti di pom bensin, ada kamar mandi, masjid, musola di mana-mana banyak. Lek buatan nemu ya ten Indo atau ten Alfa itu juga boleh mampir kamar mandinya. Jadi kita tidak terbayangkan bisa sholat dengan tayamum karena tidak ada air. Jadi kalau untuk orang ini tadi wudu nih harus wudu. Boleh misalnya dia mampir ke masjid, wudu di kamar mandi dulu, terus wudu, ingin nyempetakan sholat di masjid, lanjut perjalanan, sholat di perjalanan boleh. Tetap harus wudu. Kalau tayamum, kalau tidak ada air, ini kan ada air, bisa dicari. Oh, betul. Di dalam kereta ada air. Kalau memang betul di dalam kereta tidak ada air, boleh tayamum. Tapi ngeten ini, ada aturan seperti ini. Orang yang tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Kalau orang yang tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya ada air, maka sholatnya harus diulang. Meskipun itu berlangsung berhari-hari. Contoh, teng mriki umpamanya. Suatu kali umpami naudzubillah min dzalik pacekle, mboten wonten tuyul. Tapi biasanya wonten mriki wonten tuyul. Suatu kali musibah pacekle kekeringan saulan mboten wonten tuyul. Tayamum, saulan tayamum. Kemudian ada air lagi, kembali normal. Maka sholat saulan ini dibaleni kabeh. Lain halnya kalau kita umpama di perjalanan ke hutan, lihat yang Arab gitu padang pasir. Di padang pasir biasanya tidak ada air. Di padang pasir tayamum, sholat tidak ada air di tempat sholat dengan tayamum di tempat yang memang biasa tidak ada air, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Dan di kereta, aku ya, persekulo ten kereta sepur itu mau tentu yo, ada kamar mandinya. Jadi di kereta itu biasanya ada air. Kok suatu kali harus gitu? Ada gitu, sepur gitu. Oh lagi. Di kereta biasanya ada air. Kok suatu kali nggak ada? Terus kita mau sholat ya harus diulang sholat. Harus diulang sholat. Di kereta di tentu di mawon wonten. Wallahu a'lam. Pun wonten malih lintune. Monggo. Dilajengaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang keempat, ada kiblat sampun. Terangan berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking sahabat Abdullah bin Umar. Saking sahabat Abdullah bin Umar, putrane Umar bin Khattab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusolli fi sab'i mawatin. Kanjeng Nabi melarang sholat di 7 tempat. Ada 7 tempat yang kanjeng Nabi melarang kita untuk sholat di situ. Larangannya kanjeng Nabi itu bermacam-macam. Ada larangan yang kalau dilakukan haram, ada larangan yang kalau dilakukan makruh saja. Jadi 7 ini nanti ada yang haram, ada yang makruh saja.
Tapi dilarang, masih makruh niku dilarang ya. Betul makruh niku berarti oleh, makruh itu dilarang. Cuman kalau dilakukan tidak berdosa. Napa tujuh yang dilarang oleh Kanjeng Nabi? Setunggal mazbalah, tempat sampah. Tempat sampah. Napa hukumnya sholat di tempat sampah ini? Nah ini. Kenapa kok Nabi melarang tempat sampah? Karena tentu namanya tempat sampah sangat mungkin ada najisnya. Makanya makruh sholat di tempat sampah. Makruh ya. Kalau najisnya tidak nyata. Tapi kalau nyata ada najisnya, haram. Tempat sampah nyata ketok ingin najis KB lagi ini haram sholat mriku. Tapi kok ketokane resik. Ketokane sampah-sampai sampah kok resik. Kayak suci nih. Kalau dia menduga itu suci boleh tapi makruh. Kok kayak gak ono nggon liya sholat nang nggen sampah. Kemudian yang kedua wal majzarah. Napa majzarah? Tempat jagal, tempat sembelihan. Alasannya sama, karena ada dugaan kuat najis memang kata geti ya beriku. Kalau memang nyata betul kelihatan ada darahnya, ada bekas darah, ada kotoran hewan, ya haram sholat di situ. Jadi ini pun dipel pun dibersihkan makruh. Ya, sami kali sampah kok. Kalau nyata kelihatan najisnya haram, tidak sah sholat di situ. Tapi kalau sudah dibersihkan umpami suci, maka makruh. Nomor 3 wal maqbarah, kuburan. Sami kata suau kuburan. Kalau Imam Syafi'i itu memerinci hukum sholat di kuburan. Napa hukumnya sholat di kuburan? Kalau kuburannya membusyah, kalau kuburannya sudah pernah dibongkar, lam tajuzi sholatu fiha lin najasah, tidak boleh sholat di situ, najis. Napa maksudnya dibongkar niku? Lek teng mriki kuburan boten dibongkar ya. Lek teng Mekah Madinah kan kuburan dibongkar. Karena diisi mayat baru. Dibongkar niku, kalau dibongkar berarti tanahnya itu sudah bercampur dengan najis. Menungso kan boten najis, menungso boten najis, getine pancen najis. Jadi getine datosnya kuburan sudah pernah dibongkar, maka pasir yang di dalam itu bercampur dengan darah dari bangkai manusia. Bangkainya benar, bangkainya suci, tapi darah dalam tubuh manusia itu tetap najis. Jadi manusia itu suci, tapi darah di dalamnya tetap najis. Ini sami kali ulam ikan. Ikan itu bangkainya suci, tapi darahnya tetap najis. Kotorannya tetap najis. Bukan berarti ikan itu dawuh Kanjeng Nabi, ikan itu kan di awal itu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya suci, bangkainya suci. Ikan itu memang suci bangkainya, tapi darah dan kotorannya tetap najis. Terus boten angsal ulam oleh mancing atau tumbas tepeken sing utuh ngoten mek di apa namanya? Di sisi ini apa namanya? Ulam ya. Di sisi ini lagi. Nonton-nonton langsung dibumboni, digoreng. Boten angsal kotorannya tetap najis. Jadi harus dibelek, didalaken kotorannya. Ini maaf sak niku boten angsal. Para ulama kemudian membedakan, memerinci kecuali kalau ikan kecil. Kalau ikan kecil tidak harus dikeluarkan kotorannya. Nah, kemudian ukuran kecil niku sak pinten. Niki boleh menapa melebar ke sana ya. Ukuran ikan kecil niku sak pinten. Ikan kecil itu kalau ikannya utuh bisa masuk mulut itu ikan kecil. Ikannya utuh bisa masuk mulut ya, ulam iwak teri, wader sing alit ya, wader sing gede nggih mboten cekak. Banyak ikan yang utuh masuk mulut itu tidak dibersihkan, dalemannya tidak apa-apa langsung dimakan. Niki mau bahas napa niki kuburan ya. Jadi kalau kuburan itu sudah dibongkar, najis pasirnya, tanahnya karena bercampur dengan darah dari jenazah tadi. Kalau tidak, wa ikan atau rumah busya, kalau tidak dibongkar seperti kuburan kita, jazatis sholat ma'al karoha, boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Nah,
Termasuk kadang wonten tiyang, kadang ada orang nopo biasane niku badhe salat jenazah wonten pun kantun wis wis dikuburno. Ngoten-ngoten budal teng kuburane, salat jenazah di depan kuburan. Apakah boleh? Nggih boleh niki tapi makruh. Kalau pakai alas mboten makruh. Kalau pakai alas mboten makruh. Yang makruh itu berdiri di atas tanah. Makruh. Tapi kalau pakai dipendetaken napa namanya karpet mboten makruh lho, karena jelas suci ini. Termasuk kadang-kadang wonten sing ngeten. Sandale aja digawe dicaki ae. Sandale aja digawe dicaki. Niki kan wonten hadis iki. Apakah iya sandal itu tidak boleh dipakai? Karena itu takut napa namanya takut najis ya. Karena kalau sandal itu dipakai di bawahnya ada najis, sholatnya boten sah. Tapi kalau diinjek meskipun bawahnya ada najis, sholatnya sah. Lagi dipahami ya. Terus yang penting upami sandal ya, upami sandal. Mriki niki wonten najis ya. Kalau dipakai sandalnya didamel, niki upami ceritanya sikil niki. Sandal ini dipakai, boten sah sholatnya. Karena pakaian harus suci. Dan termasuk sandal ini pakaian, sesuatu yang dipakai, boten sah. Tapi lah dicoplok di hidung, kita sholatnya sah. Meskipun di bawahnya ada najisnya, boten napa-napa. Kalau cuma diinjek, boten napa-napa. Mulane niku, apa oleh sholat nang kuburan kok sandale gak oleh digawe, kok diinjek boten napa-napa. Napa? Bukan masalah napa takut ada najisnya. Di sholat di kuburan, hukumnya itu tadi. Kalau suci makruh, kalau najis ya haram. Ini wonten 3 nggih, sampun 3. Napa tempat sampah, tempat penyembelihan, kemudian kuburan. Yang keempat, wa qari'atit thariq, di tengah jalan. Tengah jalan. Napa hukumnya sholat di tengah jalan? Kalau mengganggu orang jalan, mengganggu mobilitas orang, sholatnya sah tapi haram. Lek sing wau mboten sah nggih najis ya. Kalau najis sholatnya tidak sah. Tapi sholat di jalan, asalkan jalannya suci, sholatnya tetap sah. Tapi haram kalau mengganggu mobilitasnya orang. Kemudian kalau tidak, maka makruh. Sholat di jalan makruh. Ya nopo biasane lek riyo ngoten niku. Riyo mboten nopo-nopo karena memang kan orang tidak jalan. Alasannya makruh sholat di jalan ini, alasannya makruh sholat di jalan, wa illatun nahyi fi dzalik anna lil ghairi fihi haqqan. Nabi melarang kita sholat di jalan adalah karena itu haknya orang untuk lewat di situ. Gara-gara sholat kok wong gak iso lewat. Ini alasan pertama. Yang kedua, wali alla yushghiluhul maratu 'anis sholat, agar tidak terganggu khusyuknya. Jadi dia sendiri tidak mengganggu orang dan dia tidak terganggu oleh orang lewat. 2 alasan ini. Lalu riyo, 2 alasan ini dua-duanya tidak ada. Wonten kaidah al-hukmu yadhuru ma'a illatihi, hukum berlaku bersama alasannya. Kalau alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya tidak ada, hukumnya tidak ada. Contoh ya. Anggur. Gede pun sampai gede. Anggur itu haram kalau memabukkan. Kalau anggur tidak memabukkan, ya tidak haram. Oke, kalau anggur tidak memabukkan tidak haram. Termasuk niki Kanjeng Nabi melarang sholat di jalan, alasannya 2. 1, ganggu orang jalan. Yang kedua, takut terganggu oleh orang yang jalan. Leriyo dua-duanya sudah disterilkan, tidak mengganggu orang jalan dan tidak terganggu oleh orang jalan karena tidak ada orang jalan.